Engkau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya
Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat Shalom. pagi Pagi semuanya. Pak Martin, Ya. Bu Febi, Bu Foni, Pak Artono, Yosinta, Moana Mikel, Bu Nurmala, Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. CCMI, selamat pagi. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Rita Herawati, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Yusak, Bu Ineke, Pak Mei, Ruli, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Oke, semua yang sudah bergabung, mari kita teruskan pelajaran kita tentang bagaimana kita ini harus berdoa dan nanti apa hubungan doa ini dengan pertumbuhan iman kita ya. Bentar, ini warnanya kok jadi berubah. Oke, kita baca 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Korintus 3 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Amin, 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 amin. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7 itu berbicara mengenai pertumbuhan rohani ya. Jadi ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang memberikan pertumbuhan. Yang menanam Apolos. Paulus. Kemudian Apolos yang menyirami. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, inilah 3 aspek dalam pertumbuhan rohani kehidupan kita ya. Kehidupan kerohanian kita ya. Kalau kita kemarin sudah belajar bagaimana seharusnya kita berdoa, dan pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara berdoa dan pertumbuhan rohani seseorang. Nah, ini kita pelajari ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada pertumbuhan kerohanian seseorang itu bersangkutan dengan doanya ya. Kamu berdoa, apakah rohanimu bertumbuh atau tidak? Nah, selamat pagi Rima, Pak Anton, VV, Stefanus, selamat pagi. Masalah pertumbuhan rohani ini kapan dimulainya ya? Kapan dimulainya? Orang percaya yang telah dibaptis akan menyadari bahwa sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Benar Pak Gem? Ya. Pasti ingin bertumbuh kerohaniannya ya. Pasti. Tetapi tidak semua orang percaya mengalami pertumbuhan yang baik dan sehat. Ya. Ada yang sudah lama berjemaat di gereja, tetapi ketika mengalami masalah mudah tergoncang dan menyalahkan Tuhan. Tidak lagi mau datang ke gereja, tidak mau beribadah.
Ketika masalahnya sudah mendapatkan jawaban atau pertolongan, mereka hadir beribadah kembali. Bahkan ada yang kehadirannya hanya di hari Natal saja. Waduh, ini sangat kristal. Kristal sungguhan ya. Kristal asli ya. Mereka seperti kapal selam yang timbul dan tenggelam. Nah, juga orang percaya sering tidak bisa berdamai dengan sesamanya, ya. Ketika terjadi permasalahan dengan rekan sepelayanan dan dengan temannya, maka mereka tidak mau bertemu pada waktu ibadah. Nggak mau ketemuan. Bahkan ada yang pindah ke gereja lain akibat kepahitan dengan seseorang. Nanti di gereja lain itu apakah hal yang sama? Nanti ketemu lagi sama orang-orang yang tidak menyenangkan hatinya, kemudian pindah lagi. Nah, hal-hal tersebut menunjukkan ketidakdewasaan kerohanian orang percaya, ya. Masalah-masalah di atas sangat umum terjadi di antara orang percaya. Jadi sangat umum. Nah, inilah menunjukkan bahwa mereka belum dewasa rohaninya. 1 Korintus 3 ayat 6-7 tadi kita baca sekali lagi. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amen. Jadi di sini penting sekali soal pertumbuhan itu. Dan Allah yang menumbuhkan kerohanian ini. Nah, kalau Allah yang menumbuhkan kerohanian ini, mengapa rohanimu kok tidak bertumbuh? Ya. Juga dalam perumpamaan tentang menabur benih, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Kita baca Lukas 8 ayat 6. Mengapa rohani seseorang itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat? Itu yang kita pelajari ya pagi hari ini ya. Lukas 8 ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Amin. Lukas 8 ayat 7 kita lanjutkan terus. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu murid-muridnya tanya sama Tuhan Yesus ya, maksudnya apa gitu? Perumpamaan itu maksudnya apa? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Lanjut. Inilah artinya perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Amin, amin, amin. Jadi ternyata tanah atau lingkungan di mana kita berada itu penting sekali ya. Untuk bisa mengkondisikan pertumbuhan itu terjadi. Nah, orang percaya harus bertumbuh seharusnya, ya. Karena yang memberikan pertumbuhan itu kan Allah. Jadi seharusnya ya bertumbuh. Orang percaya menjadi tidak bertumbuh karena faktor lingkungannya atau faktor sekitar dan karena tidak berakar kuat dalam Kristus, yaitu firman Tuhan. Gambaran batu, semak duri tadi sudah dijelaskan oleh Yesus ya. Hati yang tidak terbuka, ya hati yang keras itu menghambat pertumbuhan. Kemudian lingkungan ya, semak duri itu kekhawatiran dalam dunia, kenyamanan hidup di dunia itu bisa menyebabkan rohani tidak bertumbuh ya. Karena tidak fokus kepada Kristus ya, jadi tidak bertumbuh. Joel Osteen mengatakan bahwa kunci utama untuk mencapai potensi penuh orang percaya adalah menaruh diri orang percaya sendiri dalam suatu lingkungan di mana benih itu bisa bertumbuh. Nah ini hati-hati ya. Jadi lingkungan itu ayo kita perhatikan hari-hari ini ya. Sekarang banyak perkumpulan-perkumpulan ya. Nanti kalau saudara bikin sesuatu itu aja sudah diajak kumpul, betul nggak? Ngafe-ngafe, minum-minum, apalah mau kumpul-kumpul, mau kumpulan olahraga lah, kumpulan kerohanian lah, kumpulan pekerjaan lah, pokoknya lebih mudah diajak berkumpul. Besti. Karena apa? Ada gadget ya, yang menyebabkan kita bikin grup-grup WA. Kita bikin grup-grup di Facebook, di Instagram, dan sebagainya. Nah, sebetulnya apa? Mereka butuh lingkungan ya, butuh teman, butuh tempat curhat, tempat hangout bersama, dan sebagainya. Itu diperhatikan. Apakah orang-orang yang menjadi grup itu orang-orang yang positif atau orang-orang yang kecenderungannya negatif? Nah, Tuhan menghendaki agar orang percaya ini bertumbuh kerohaniannya. Tujuannya supaya apa sih? Tujuannya adalah supaya manusia menjadi serupa dengan gambarnya sesuai ciptaan mula-mula. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kita dijadikan menurut gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Apa itu bahasa aslinya? Bahasa Ibrani. Gambar itu shalem, yaitu image atau bayangan. Kemudian juga bahasa Ibrani berarti demut, yaitu likeness atau menyerupai. Tetapi gambar dan rupa Allah ini akhirnya dirusak oleh manusia sendiri karena tidak taat pada perintah Tuhan. Ya. Kemudian Allah mengutus Yesus sebagai anaknya yang tunggal, yang sebetulnya adalah keberadaan dirinya sendiri untuk turun menjadi manusia, menyelamatkan kita semua. Nah, disinilah ketika kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, maka kita bisa meneladani Yesus Kristus itu bagaimana menjadi gambar dan rupa Allah kembali ya. Gambar yang rusak tadi, rupa yang rusak tadi akan dikembalikan seperti semula. Ada pemulihan, amin.
Nah, siapa yang tidak kepingin bertumbuh sehingga menjadi gambar dan serupa dengan Allah ya? Allah itu kira-kira wajahnya kayak apa ya? Tidak ada seorang pun yang tahu ya. Tetapi pastinya ya tidak jelek ya, pasti bagus gitu ya. Nah, kita kembali kepada kata bertumbuh tadi ya. Bertumbuh itu berarti ada suatu proses dari bayi menuju anak-anak dan kelak akan menjadi dewasa. Demikian juga dengan kerohanian orang percaya. Ada suatu proses yang harus dijalani. Mulai dari bayi rohani, kanak-kanak rohani, dan akhirnya menjadi dewasa rohani. Joel Osteen berkata demikian, terimalah kebenaran bahwa pertumbuhan rohani adalah suatu proses, bukan suatu yang dapat terjadi dalam semalam. Nah, ingat ya, instan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengubah kita sedikit demi sedikit. Jadi kalau di dalam perkumpulan besti-besti tadi ada seseorang yang masih kanak-kanak ya, tentunya nggak sama kan. Kerohanian seseorang di dalam perkumpulan besti itu tidak sama. Kita misalnya mau menyelidiki yang sama aja imannya ya kan, yang lebih mudah gitu ya, karena banyak perkumpulan kan campur-campur agama kepercayaannya. Tetapi kita selidiki saja dengan orang-orang yang sama imannya, itu pun tidak sama pertumbuhan kerohaniannya. Ada yang masih anak-anak, ada yang sudah balita, ada yang remaja, dan ada yang sudah dewasa. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa pertumbuhan rohani itu proses ya. Dan proses itu untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus ya. Seringkali kita itu melihat apa itu di WA atau di TikTok atau apalah ya, seorang wanita tua yang tiba-tiba dagangannya, jeruknya itu jatuh ya, karena ada seseorang yang berlari dan menabrak dia dan akhirnya jeruknya tumpah ruah ke jalanan. Orang itu tetap berlari, enggak minta maaf, enggak nolongi, pokoknya dia egoismenya tinggi ya, tetap aja belayu gitu, tetap aja lari. Tetapi ada seorang yang lain yang berjalan melihat hal demikian, dia membantu ya, milih apa itu, mengambilkan, memungut gelundung itu tadi, jeruk-jeruk yang gelundung tadi dimasukkan kembali ke dalam tempatnya dan ia membantu mengangkat ke pinggir jalanan. Ada cuma melihat toh, dibantu. Ada yang cuma orang memperhatikan, ya wis menengahi gitu, diem aja. Dan ketika wanita tua itu berterima kasih kepada orang yang menolong itu, dia bertanya demikian, "Are you Jesus?" Nah, apakah engkau Yesus? Nah, hanya hal kecil ya, menunjukkan dia punya sesuatu kedewasaan rohani ya, dalam tanda kutip, kedewasaan dalam hidup ya. Ada kasih dalam hidupnya, ada kalau ada kesempatan menolong, dia menolong, tidak egois ya, tidak memperhatikan mungkin kebutuhannya harus segera masuk ke dalam kereta api atau segera masuk ke dalam bis yang sudah menunggu dan sebagainya. Tapi ia rela ya mengesampingkan itu semua ya, mungkin nanti akhirnya dia terlambat atau bagaimana, nggak ngerti. Tapi ia rela menolong orang lain terlebih dulu gitu ya. Jadi si ibu tua ini berpikir, wah ini pasti Tuhan Yesus gitu ya. Nah, apakah saudara dalam kehidupan itu, dalam rumah tangga itu, istri, anakmu, pembantumu, siapa saja yang bekerja padamu melihat, oh ini mungkin Yesus yang turun kembali gitu ya. Ini mungkin apa namanya, keturunannya Tuhan Yesus, mungkin seperti itu ya. Nah, apakah demikian atau orang melihat kita, aduh ini kok malaikat pencabut nyawa gitu ya. Ini orang kok kejam, sehingga melihat sosok yang apa,
nggak disukai ya, sosok yang pengen dihindari. Ini apa itu, iblis katanya begitu ya. Jadi ketika orang percaya menempatkan imannya kepada Yesus, Roh Kudus mulai berproses ya, menjadikan serupa dengan Yesus, menjadikan orang percaya sama dengan gambarnya. Coba diinget-inget ya, waktu pertama kali kita itu bertobat ya, terima Yesus itu, apa yang kamu lakukan gitu ya? Apa? Yang dulunya suka marah-marah, kalau mau marah pikir lagi, enggak. Ya enggak gampang gitu ya. Ya ada perubahan. Ada perubahan hidup pasti ya. Yang dulu enggak suka senyum pasti mulai tersenyum ya. Yang dulu mungkin enggak pernah menyapa tetangga jadi menyapa ya. Jadi memperhatikan orang ya. Kalau Pak Gem dulu bagaimana kesaksiannya sewaktu setelah menerima Kristus sebagai juru selamat? Ya ada perubahan ya, tapi ya enggak secara langsung gitu ya, ada tahap-tahapannya. Untuk kita tumbuh itu kan ada tahapannya itu. Jadi ya menuju kebaikan, semuanya bisa berubah menjadi baik ya. Yang dulu suka marah ya sekarang agak perlambat itu marahnya itu. Tidak cepat marah. Tidak cepat marah ya, cepat mendengar tapi tidak cepat marah itu. Jadi ada perubahan ya, semua perubahan karakter terutama itu jadi berubah ya. Kalau susah berubah karakter itu kalau nggak kita kerjasama dengan Tuhan untuk merubahnya. Kita mau berubah dan Tuhan memberikan tadi itu pertumbuhan ya, sehingga pertumbuhan itu, perubahan itu menjadi lebih cepat daripada yang kita inginkan gitu. Jadi bersama Yesus itu pertumbuhan perubahan itu menjadi cepat ya. Jadi ya itu manfaatnya kalau kita bisa bertumbuh dengan baik karena ada Tuhan dan kita mau menyerahkan diri kita untuk diubah oleh Tuhan. Kalau kita ngeyel, mestinya kita mengeraskan diri, tidak mau diubah, ya tidak akan terjadi semuanya itu. Jadi kita harus menyerahkan diri pada Tuhan untuk mau diubah-ubahlah aku Tuhan. Jadi pasti terjadi perubahan dan terjadi pertumbuhan yang baik. Jadi jangan berkata aku ya seperti gini ini, terima apa adanya. Itu orang yang keras hati, malas untuk bertumbuh itu. Keras hati dan tidak mau berubah itu ya. Selamat pagi Bu Silvi, Pak Artono, Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Titi Sulistiani. Nah, kita pelajari dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 ya. Banyak ayat ya karena kita belajar ini ya. Kita melihat bahwa uraian pertumbuhan rohani ini jelas di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Panggilan dan pilihan Allah. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Nah, ini kuncinya ya. Bagaimana
kita bisa bertumbuh ya. Ini semua kan karena anugerah Tuhan kepada kita ya. Kita sudah dianugerahi keselamatan. Kemudian janji-janji firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Nah, kita harus mengambil bagian dalam hal itu ya. Maka dari itu iman kita yang seharusnya bertumbuh itu harus ditambahkan kepadanya adalah kebajikan ya. Kebajikan itu apa? Berbuat baik. Pengetahuan. Nah, pengetahuan itu apa? Pengetahuan akan firman Tuhan ya. Harus baca firman. Kalau enggak baca firman, rohanimu macet. Pengetahuan itu harus ditambah apa? Penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Ternyata penguasaan itu buah Roh Kudus ya. Ada orang yang gampang sekali terantum. Itu mesti seperti anak-anak itu loh ya. Kalau mau minta apa-apa terus enggak disetujui oleh orang tuanya, terus dia gulung-gulung koming. Itu namanya terantum ya. Itu anak-anak enggak bisa menguasai diri terhadap keinginan untuk membeli barang, untuk memiliki sesuatu ya. Kemudian di dalam penguasaan diri itu ditambahkan ketekunan ya. Harus tekun. Di sini siapa yang enggak tekun, ayo. Kalau bekerja enggak tekun. Aduh, ini enggak cocok sama aku, pindah lagi. Ya enggak dapat hasil apa-apa. Mengerjakan sesuatu enggak tekun. Kemarin di ibu-ibu ditawarkan untuk mengerjakan crochet, apa itu, merajut ya, merajut syal, merajut boneka, merajut segala hal. Ternyata ibu-ibu ini no respon. Dari hampir 40 orang itu yang mau belajar crochet itu cuma 1 yang angkat tangan ya, yang lainnya no respon ya. Bu Rima ya yang angkat tangan. Saya tahu Bu Rima ini sungguh-sungguh apa ya, orangnya tekun ya. Kalau enggak tekun bikin crochet itu bagaimana bisa ya? Sebentar pengen keluar, sebentar kepengen jalan-jalan, enggak bisa duduk diem dan merajut ya. Padahal merajut itu 1 jam aja sudah dapat topi bayi ya. Kemarin kita belajar itu. Tetapi orang-orang yang enggak tekun, nah ini masalahnya. Harus tekun dalam hidup itu ya. Mbak Kem ini tekun ya. Jaga toko tekun. Hari ini orang untuk jaga toko itu enggak ada yang mau, saudara ya. Jaga toko, jaga kafe itu enggak ada yang mau. Mereka maunya itu kerja yang tidak tekun. Saya katakan begitu ya. Karena apa? Enggak jelas apa yang mau ditekuni gitu ya. Mereka maunya apa, generasi baring berbaring gitu loh. Baring-baring, lihat TikTok, lihat gadget gitu ya. Tapi disuruh mengerjakan karena membutuhkan ketekunan kan. Belajar itu membutuhkan ketekunan ya. Nah, saya termasuk orang yang tekun juga ya. Kalau saya bekerja harus sampai finish. Harus menghasilkan sesuatu gitu ya. Belajar itu tekun sampai bisa menguasai apa yang dipelajari kan gitu ya. Nah, ketekunan ini harus ditambahkan kesalehan, hidup saleh, bukan hidup sembarangan. Hidup saleh itu hidup benar, saudaraku ya. Orang saleh itu orang benar ya. Orang yang nggak mau apa bulat-bulat melontir-melontir itu nggak mau. Nah, kepada kesalehan itu kasih ya, ditambahkan kasih. Semuanya harus ditambah-tambahi gitu loh. Jadi tidak langsung berak semua punya ya, tetapi harus ditambahkan lagi sampai sempurna. Sampai akhirnya benar. Kasih, ditambahkan kasih. Kasih akan siapa? Saudara-saudaramu dulu ya, saudara-saudaramu. Kemudian kasih akan semua orang. Jadi kasih akan diri sendiri kan, suruh nambahin kasih tadi. Sudah tekun suruh nambahi kesalehan. Sudah saleh ditambahi kasih. Kalau orang saleh enggak punya kasih itu sombong ya. Aku enggak mau deket-deket sama dia karena dia itu kotor, karena dia itu berdosa, aku enggak mau. Nah, harus ditambahi kasih, mengasihi orangnya tapi membenci dosanya, begitu ya. Sebab itu apabila semua itu tadi, apa tadi mulai ya? Iman,
kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, 7 hal itu berlimpah-limpah ada pada diri kita, maka kita akan dibuat giat, ya, dibuat semangat untuk berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Nah, siapa yang pengen tahu gimana sih Yesus itu? Gimana sih kasihnya Yesus itu? Gimana sih pengorbanannya Yesus itu? Yesus itu dalam hidupnya sehari-hari kayak apa sih? Bagaimana sih kehidupan doanya Yesus itu? Kita kan kepingin tahu ya. Nah, untuk itulah kita jadi semangat untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Jadi kalau hari-hari ini engkau sudah kehilangan semangat ya. Rekan saya sudah mulai kehilangan semangat untuk membuka kafe ya, karena membuka kafe itu tidak semudah membuka pintu rumah ya, bener nggak ya? Nah, membuka kafe itu kan saya melihat ya melibatkan banyak orang yang membantu kita untuk ya, mengerjakan kafe itu. Nah, kalau kita tidak bisa memimpin mereka dengan kasih, dengan ketekunan itu, ya bubar semua. Iya bubar, bener ya. Kadang-kadang kita nerima orang baru itu kan mereka harus belajar dulu ya. Tetapi jika engkau tidak punya hati pengajar ya, hati guru ya, ya nggak bisa jadi orang itu ya. Tidak sabar, tidak tekun, kemudian memimpin dari satu hal ke lain hal ya. Membimbing, bukan memimpin, tapi membimbing. Ya, membimbing dan sampai dia bisa berhasil. Sulit ya, sulit. Sulit loh, saya melihat kan masuk ke kafe, saya lihat oh ada baristanya, ada yang terima order, ada kasirnya, ada yang memanggil nama orang yang ditulis. Jadi mereka tidak keluar kombong loh ya, mereka tidak keluar dari area servis ya. Kalau saudara pergi ke kafe-kafe yang punya nama itu ya, mereka tidak menyajikan tapi manggil ini. Jadi kamu yang harus ngambil gitu. Itu kan sudah meminimalisasi pelayanan ya, tidak nganter ke orangnya gitu. Itu kan sudah berarti menyederhanakan pelayanan, ada sistemnya. Tapi ternyata mencari orang yang tekun seperti itu di dalam kombong. Di dalam area yang hanya mungkin 2-3 meter tidak boleh keluar dari kombong itu tidak gampang saudara ya. Ayo siapa bisa setiap hari ada di kota itu. Kalau aku tidak bisa terus terang aja. Aku bukan orang yang terus tekun di situ di satu bidang dalam artian terus menerus berhadapan dengan mesin di situ, itu membutuhkan orang yang tekun. Bukan itu ya. Pemungut karcis parkir itu ya, itu yang di dalam kotak itu. Oh iya bisa enggak di kotak di tol itu loh saudara. Untung sekarang pakai alat ya samblek. Itu parkir di mall itu kan mereka di dalam kotak. Masih di kotak 1x1 itu ya. Sekarang yang 7 jam sehari. Iya. Nah, sekarang diganti dengan robot, dengan sistem karena orang-orang sudah enggak mau. Ketekunan itu sudah hampir hilang ya, karena semua mau mau main gadget sambil masak. Kalau saya main gadget sambil masak pasti gosong lah. Jaga oven kue sambil nonton gadget, saya marah ya. Orang disuruh jaga oven kok main gadget, itu loh satu seliutan aja sudah burning ya, sudah gosong, nggak bisa. Jadi betul-betul kita harus tekun. Ya, saya tekun dalam bidang yang harus satu proyek jadi gitu ya, karena saya dididik untuk itu. Tetapi kalau di kotak terus lungguh meneng-meneng cuma nyodorin karcis, nah itu butuh ketekunan juga ya. Tapi saya jenis orang yang tidak bisa di kotak seperti itu ya. Jadi beda ya, ketekunan di bidangnya masing-masing gitu ya. Oke, kita sudah belajar tentang pertumbuhan rohani, apa sebab-sebabnya bertumbuh, apa sebab-sebabnya tidak bertumbuh. Nah, sebagai yang terakhir ya, besok kita lanjutkan masalah-masalah apa yang ada mempengaruhi prinsip-prinsip kita berdoa itu ya, besok. Hari ini kita selesaikan bahwasanya ada 2 macam daftar
dalam pengenalan akan Kristus ya. Pertumbuhan rohani ini. Apa yang bertumbuh? Pertama, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ada dua macam daftar ya. Galatia 5 ayat 19 ayat sampai 21. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Galatia ayat pasal 5 ayat 19-21 ini dibaca benar-benar ya. Halo Ripka. Perbuatan daging. Jadi perbuatan daging ini dalam pertumbuhan rohani, perbuatan daging ini harus ditinggalkan ya. Dihapus dalam kehidupan kita. Dalam arti ini apa? Kita mungkin senang dugem, kita mungkin dulu senang nonton film sampai berjilid-jilid, lupa makan dan sebagainya. Dahulu kita suka menghajar orang, berkelahi. Dahulu kita senang makan sampai kekenyangan ya, semua dimakan. Dahulu kita mungkin jadi orang itu pemfitnah, pemabuk, pemburit ya, apa pemburit? Nanti kita belajar hal itu ya. Itu perbuatan daging ya. Bisa jadi pelakor ya, bisa jadi apa? Macam-macam lah yang menyenangkan daging. Nah, itu kalau kerohanian kita mau bertumbuh, daftar pertama ini harus di-skip ya. Harus di-delete dalam hidup kita. Diubah menjadi perbuatan-perbuatan buah roh ya. Perbuatan-perbuatan yang menghasilkan buah roh. Kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 33. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Amin. Nah ini ya. Jadi perbuatan-perbuatan daging itu harus dihapus dalam hidup kita, digantikan dengan perbuatan-perbuatan yang berbuah ya, perbuatan yang berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi tadi kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini harus kita miliki. Ini buah-buah roh yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Roh Kudus berdiam di dalam orang percaya. Orang percaya itu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Jika engkau sudah percaya, sudah dibaptis, sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi gak berubah, itu tadi hal-hal tadi yang kita harus perhatikan. Apakah lingkunganmu menyebabkan kamu tinggal di dalam kedagingan, atau lingkunganmu kamu tinggalkan? Saya punya satu kesaksian hidup yang luar biasa dari seorang rekan yang dulu selebriti ya. Dulu beliau ini saya kenal sebagai orang yang apa itu sekarang itu apa itu? Selebriti itu apa itu? Sosialita, selebriti. Tetapi ketika menjadi pudar kejayaannya, maka ia mengenal Kristus dan ia
menjadi orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan hidupnya saya bilang sama dia, kamu harus berubah. Tidak bisa cara hidup lamamu itu kamu pakai, kamu terapkan menjadi cara hidup baru sekarang. Kamu tinggalkan itu, ya. Tinggalkan, iya aku mau. Tetapi dalam kenyataannya dia tidak bisa. Karena apa? Selebriti itu kan hidup dalam tepuk tangan, riuh rendah, apa itu? Pemujaan ya, dipuja-puji gitu ya. Kesombongan, keangkuhan, atau apa egoisme, barang-barang branded, nggak mau apa hidup sederhana dengan kasih, nggak mau. Dan pada akhirnya jatuh dia sampai ia mengalami sakit, dan pada akhirnya ia meninggal dalam usia yang masih tergolong muda ya, meninggalkan suami dan anak-anak. Saudaraku, kalau kita tidak mau berubah, kita masuk dalam jalur iblis. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Ya, maut itu sudah menanti kita, mengangakan mulutnya ya. Maka dari itu hari ini, ayo kita mau bertumbuh secara rohani kita menuju kedewasaan. Bukan lagi anak-anak yang maunya yang enak-enak ya toh. Anak-anak itu maunya apa? Minum susu, makan biskuit manis-manis, tapi coba suruh makan buah-buahan kan enggak mau. Karena keras, enggak ada rasa. Ya kan? Nah, maka dari itu kita ini dilatih sama Tuhan. Mungkin besti-besti kita itu ada ya satu yang menggesek kita terus, itu dilatih sama Tuhan supaya kamu bisa bertumbuh bersama-sama menuju kesempurnaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Proses itu harus dilalui. Ketika engkau tidak mau melalui, duduk macet, ya nggak akan bertumbuh. Engkau akan terhimpit dalam dunia dan akhirnya mati rohaninya. Amin. Besok kita pelajari yang lebih lagi, yaitu hubungan antara ini ya, kita lihat masalah-masalah dan kita mulai masuk ke dalam doa Bapa kami tadi kita bedah ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Ampuni ya Tuhan Yesus, sehingga kami mau berubah, kami mau menuju kesempurnaan di dalam Engkau Yesus. Ya, kami mau menyalahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Kita mau hidup dalam roh, sehingga hidup kita dipimpin oleh roh, sehingga kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, dan hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini lebih baik lagi menuju kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas bimbinganmu, sehingga kami bisa lebih lagi melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Tolong Tuhan mereka yang saat ini sedang bimbang, ragu, akankah terus melangkah di dalam kekristenan atau tidak. Tuhan tolong pertumbuhan rohani mereka, kami percaya Engkau yang memberi pertumbuhan. Biarlah lingkungan-lingkungan yang jelek mereka tinggalkan dan mulai hidup dalam lingkungan baru. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk dapat menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. See you tomorrow guys. Yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.